Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amma ba'du. Pemirsa UINSI TV, sebagai manusia, kesalahan dan dosa adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melanggar apa yang dilarangnya dan meninggalkan apa yang diperintahnya. Meskipun bagi sebagian kalangan hal ini jarang terjadi, di sisi lain hati manusia masih sering merasa tidak menerima ketentuan Allah, berprasangka buruk kepadanya, sering merasa tidak puas atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menghapus kesalahan dan dosa dengan berbagai cara, seperti puasa, sholat malam, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Allah memahami kelemahan manusia dalam menghindari kesalahan dan dosa, sehingga Ia telah mempersiapkan ampunan yang begitu besar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, dalam kitab Khawatirus Sya'rawi, menjelaskan bahwa untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditunda-tunda, karena manusia tidak dapat mengetahui apakah dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah di hari esok atau tidak. Manusia tidak mengetahui kapan ia akan meninggalkan dunia, sehingga harus mempersiapkan kehidupan setelah kematian agar mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan keberuntungan di fase kehidupan berikutnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya adalah ampunannya. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan bulan ini dengan semaksimal mungkin untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini menggambarkan betapa Allah, Zat yang maha pemaaf dan maha pengasih, yang memberikan ampunan kepada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, serta mengharapkan ridhonya. Hadis ini tidak menyebutkan dosa yang diampuni secara spesifik, sehingga beberapa ulama berbeda dalam memahami kata min dzambihi atau dari kata dosa tersebut. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, wa qawluhu min dzambihi ismu jinsin mudhafun fayatanawalu jami'adz dzunubi illa annahu makhsusun indal jumhuri. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dari kata Nabi Muhammad, dari lafaz min dzambihi atau dari kata dosa itu adalah nama suatu jenis yang disandarkan kepada seseorang sehingga mencakup seluruh dosa-dosanya. Namun jumhurul ulama berpendapat bahwa maksud dari hadis tersebut adalah dosa-dosa tertentu, yakni dosa kecil saja.
Namun di bulan Ramadan, dengan menahan makan, menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu, serta menahan berhubungan suami istri di siang hari, yang merupakan rukun puasa, sehingga akan mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang kecil, serta memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang besar. Hal ini karena Allah melihat kebaikan manusia sebagai sesuatu yang perlu diapresiasi dengan hal yang lebih baik. Allah menilai bahwa kebaikan manusia adalah bentuk tekad untuk merubah menjadi diri pribadi yang lebih baik, sehingga patutlah dia diampuni dosanya. Pekerjaan baik akan menghapus dosa atau kesalahan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya pekerjaan baik akan menghapus kesalahan. Segala amal ibadah seorang hamba di bulan Ramadan, seperti halnya puasa, salat malam, serta menghidupkan malam Lailatul Qadar dan sebagainya, akan menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, Imam Al-Mula Ali Al-Qari menjelaskan, di sana ada hadis yang sangat menarik yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut ada 3 perkara namun satu tujuan. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah salat malam, witir ataupun tarawih. Terus yang ketiga yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan satu tujuan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Imam Al-Mula Ali Al-Qari mengutip pendapatnya Imam Al-Tibi. Beliau menjelaskan bahwa Nabi menyatukan 3 hal, yaitu puasa, menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan salat malam dengan satu hal, yaitu ampunan Allah. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa ampunan Allah adalah hasil dari penyingkapan ilahi serta dari buah hasil kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 1 sampai 2. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka al-ayah, yang artinya yaitu sesungguhnya kami telah membukakan kemenangan yang nyata bagimu supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Pemirsa UILC TV, kita berada di waktu yang terbaik, maka jangan sampai waktu ini lewat begitu saja tanpa kembali kepada Allah. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk mendapatkan dan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang bersih dari bermacam noda, seperti waktu kita lahir pertama kali, sebagaimana kita lahir pertama kali ke dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda,
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.